Selamat datang di channel ini. Di channel ini kita akan membahas sedikit seputar generatif AI dan market research. Kita tahu bahwa saat ini kemampuan AI sangat besar dalam membantu aktivitas kita, dan pertumbuhannya atau perkembangannya itu sangat cepat ya. Jadi dari kapabilitas dia di level 1 ke level 2, dari level 2 ke level 3 itu peningkatannya sangat cepat terjadinya. Sehingga generatif AI ini oke lah, di satu sisi mungkin ada beberapa yang mengkhawatirkan bahwa banyak pekerjaan yang akan tergantikan, dan memang dari riset terbaru dari Microsoft menunjukkan bahwa akan ada sekitar 80 juta pekerjaan itu yang digantikan oleh AI. Tetapi juga AI itu akan menciptakan sekitar 95 juta pekerjaan baru gitu. Tapi kita tidak ingin membahas di aspek tersebut ya. Kita ingin melihat bagaimana kemampuan AI ini bisa membantu kita dalam riset, terutama market research itu. Kita tahu bahwa generatif AI itu dia belajar dari miliaran bahkan triliunan data gitu kan. Kemudian dari sana dia membantu kita untuk ngegenerate banyak hal yang kita minta sesuai dengan instruksi kita. Misalnya kita meminta dia untuk generate gambar, maka dia akan membantu kita generate gambar sesuai dengan prompt atau instruksi yang kita masukkan. Begitupun dengan generate text, generate video, dan lain-lain. Adapun sifat dari teks misalnya yang di-generate itu kan ada yang berupa ide, ada yang berupa summary, ada yang berupa hasil analisis, dan seterusnya. Akhirnya kita melihat bahwa generatif AI itu sangat berbeda dengan alat bantu teknologi yang ada sebelumnya. Misalnya kalkulator dan juga komputer, yang mereka punya kemampuan untuk menganalisis data gitu sesuai dengan data yang kita inputkan ke dalamnya. Tapi generatif AI ini punya kemampuan lain, yaitu kemampuan kreatif gitu kan. Misalnya kita bisa dengan generatif AI itu bisa brainstorm ide sama-sama, dan dari sana kita bisa tahu nih ide yang paling bagus, paling cocok itu yang mana gitu kan. Begitupun sebenarnya di dunia market research. Di dunia market research akhirnya tools yang ada sekarang itu tidak hanya membantu kita dalam menganalisis data yang telah kita kumpulkan dari responden gitu. Tapi mulai di tahap awal, tools ini sudah bisa sangat kita ajak untuk kolaborasi dari pendalaman masalah, ngedefine objektif risetnya, menentukan kriteria responden, membuat data collection instrumen, misalnya kuesioner atau interview script. Itu tools ini bisa cukup powerful untuk membantu kita, walaupun hasilnya di setiap tahapan tadi itu tetap harus divalidasi oleh kita sebagai manusia, karena kita sendiri yang paling paham tentang konteks dari riset dan juga audiens yang kita target atau responden yang kita target gitu. Tapi paling tidak hal ini menunjukkan bahwa generatif AI ini yang ada sekarang, contohnya DeepSeek, Gemini, dan juga ChatGPT, itu bisa membantu kita di setiap tahapan pekerjaan kita gitu. Tentunya hasilnya akan beda-beda. Kemampuan tools tadi untuk menganalisis data itu tentu jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih powerful dibandingkan misalnya membantu kita dalam planning research, karena pada saat planning research sentuhan kita sebagai manusia itu sangat-sangat diperlukan gitu. Tetapi kalau misalnya di analisis data, apalagi kalau datanya kuantitatif, ya kita drop masuk ke AI dan mereka menganalisis datanya itu bisa lebih powerful dibandingkan kita yang melakukannya gitu kan. Nah, itulah pergeseran di generatif AI salah satunya, bahwa
alat bantu ini itu mentransformasikan dunia market research yang dulunya market research itu kebutuhan untuk menggunakan alat bantu itu pada saat proses analisis gitu. Ada aplikasi-aplikasi yang selama ini biasanya kita gunakan, misalnya SPSS, kemudian analisis pivot di spreadsheet atau di Excel dan lain-lain, yaitu kan di tahap analisis gitu. Tapi saat ini proses market research itu sudah bisa mengadaptasi atau mengadopsi AI masuk di setiap tahapannya gitu, mulai dari planning, recruiting, sampai pengumpulan data, sampai kemudian analisis, bikin report, sampai kemudian deliver ke stakeholdernya. Di sana ada alat bantu AI yang bisa membantu